Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Khoir selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keberkahannya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiina wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Zariful dan Azaki dengan NIM 240144133 dari kelas 2024C dan agama P. Hari ini saya akan menyampaikan kultum terkait membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman utama bagi umat muslim penting untuk dipahami isi dan kandungannya di dalamnya. Keutamaan Al-Quran begitu banyak, dapat memberikan keberkahan bagi muslim itu sendiri dan juga bagi alam semesta. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar bagi umat manusia. Secara etimologi sendiri, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Quran, yang berarti dibaca. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Untuk memahami Al-Quran, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 64 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya adalah kami tidak menurunkan kitab yakni Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Menurut Quran surat An-Nahl ayat 64 berikut, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia dengan tujuan sebagai pemutus hukum. Istilah pemutus hukum dalam hal ini merupakan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini juga mencakup pentingnya berinteraksi bersama Al-Quran. Saya ambil contoh pertama, yaitu bentuk interaksi bersama Al-Quran adalah 1. Membaca Al-Quran atau tilawah. Yang kedua adalah menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah mendengarkan Al-Quran.
Yang keempat adalah memahami isi dan kandungan Al-Quran. Yang kelima, mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Dan yang keenam adalah mengajarkan Al-Quran. Dari keenam poin tersebut adalah penting menekankan bahwa pentingnya berinteraksi bersama Al-Quran untuk membuat hidup. Dan juga secara umum, Al-Quran telah menjelaskan fungsi dan peran masjid dalam kehidupan keberagamaan. Di antaranya dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 36 sampai 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratuhu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah takhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubi wal absar. Yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang dimana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Dari kultum saya barusan bisa diambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana tujuan Al-Quran sendiri adalah sebagai pedoman bagi umat manusia. Tujuan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia adalah sebagai pemutus antara hak dan yang batil, dan sekaligus menjadi pembeda antara yang halal dan yang haram. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat manusia menuju kebahagiaan dan ketentraman. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan martabat manusia. Bentuk-bentuk interaksi ideal Al-Quran diantaranya ada membaca dan mendengarkan Al-Quran, menghafal, memahami isi dan kandungannya, mengamalkannya sebagai pedoman utama umat manusia di dunia. Keberadaan masjid di Indonesia yang berjumlah begitu banyak merupakan aset yang patut kita banggakan dan harus kita optimalkan peran dan fungsinya di masyarakat. Sudah seharusnya masjid itu tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual saja, namun bisa jadi pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam sebagaimana di jalan Rasulullah, tepatnya pada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekian kultum singkat dari saya Muhammad Zarihulan Azaki dari 2024C kelas agama P. Mohon izin pamit. Bila ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.